Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca 1-2 berita sekaligus memberi sedikit komentar dari saya kali ini adalah tentang pre-funding APBN 2025. Apa itu pre-funding dan apa konsekuensinya, kita coba baca dari berita dan nanti saya beri komentar. Jadi kalau saudara-saudara mengetik topik pre-funding APBN 2025 di mesin pencaharian, banyak media-media besar itu memberitakan. Nah, ini yang tampak di layar saya ini, Tempo memberi judul pemerintah tarik utang 85,9 triliun lebih awal untuk biaya anggaran 2025. 1 hari yang lalu ya. Antara News juga menulis Kemenkyu tarik utang lebih awal antisipasi kebutuhan pembiayaan 2025. CNBC malah lebih dulu lagi, Sri Mulyani tarik utang 2025 lebih awal tembus 85,9 triliun. Kemarin juga 2 hari yang lalu Kumparan juga menulis pemerintah tarik utang lebih awal 85,9 triliun untuk APBN 2025. Hampir sama judulnya ya, jadi kita sudah ketemu beberapa kata kunci. Ada pemerintah tarik utang sebesar 85,9 triliun di tahun 2024, di akhir tahun 2024, kebutuhannya untuk biaya anggaran tahun 2025. Itu yang disebut dengan pre-funding ya. Mari kita lihat sumber beritanya apa. Nah, kita baca Tempo. Nah, Tempo diturunkan beritanya berjudul tadi pemerintah tarik utang lebih awal untuk biaya anggaran. Nah, pemerintah mengambil kebijakan penarikan utang lebih awal atau pre-funding ya. Pre-funding adalah penyebutan itu ya, sebesar 85,9 triliun. Nah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, ini singkatannya DJPPR ya. Dahulu era SBY namanya Ditjen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, petingginya disebut Direktur Jenderal ya. Ini Suminto mengatakan kebijakan diambil untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Pre-funding menurut Suminto, ditulis Tempo ya, merupakan langkah antisipatif untuk memastikan pembiayaan utang pemerintah pada 2025 dapat dilakukan dengan lebih efisien dan minim risiko. Jadi seperti itu ya, kata pengakuannya Suminto, kami melakukan berbagai measures, berarti dihitunglah intinya. Telah dilakukan pre-funding itu mengurangi issuance di 2025. Maksudnya mengurangi kebutuhan menerbitkan SBN di 2025, kebutuhan berutang. Dalam konferensi pers, jadi ini rupanya sumber berita-berita ini adalah konferensi pers kinerja APBN di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Senin 6 Januari 2025. Jadi berarti ini memang terkait dengan rilis APBN kita kemarin, tapi ini khusus bagian Dirjen DJPPR ya, Dirjen DJPPR. Jadi di luar soal defisit, di luar soal pendapatan belanja, ini adalah bagian yang juga disampaikan. Nah, lebih lanjut, ini sama isinya. Menurut dia, mengutip Suminto, antisipasi awal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan global, sehingga biaya yang harus dibayar oleh pemerintah atas dana yang diperoleh melalui utang atau cost of fund-nya masih bisa ditoleransi. Jadi jelas ya dari penjelasan ini, jelas dari penjelasannya, itu pemerintah beralasan ngutangnya lebih awal itu agar menghemat biaya, mengurangi risiko. Mengurangi risiko itu berarti kalau buru-buru ngutang nanti nggak dapat yang ngutangi. Menghemat biaya artinya mungkin dapat suku bunga yang lebih sesuai, yang lebih rendah. Nah, kita lihat lagi apa informasi lain dari sini. Nah, ini kalau berikut ini ditulis oleh Tempo, APBN 2025 itu dirancang defisit 2,53% dari PDB atau setara 616,19 triliun. Nah, untuk mengatasi selisih kekurangan kas negara akan menarik utang 775,87 triliun. Nah, ini Tempo mungkin jurnalisnya harus mestinya ya, memberi rincian ini. Jadi kebutuhan utang itu nggak hanya defisit. Defisit itu
kekurangan dari pendapatan atas belanja. Rencananya ya selama 2616. Loh, kenapa ngutangnya 775 bukan 616? Sebenarnya ada informasi lain yang kebetulan tidak ditulis oleh Tempo. Pemerintah juga melakukan pengeluaran lain, yaitu pengeluaran pembiayaan namanya. Misal investasi kepada BUMN, investasi kepada beberapa hal ya, badan lainnya, memberi pinjaman kepada pemerintah daerah dan seterusnya, sehingga ditambahkan itu butuhnya tidak 616 tapi 775 triliun sebetulnya itu ya. Nah, dari 775,87 triliun itu Tempo menulis mengutip Suminto itu dari SBN 642,5 triliun. Jadi 642,5 triliunnya diperoleh dari SBN ya. Berutangnya 775,87. Nah, bentuk lainnya adalah pinjaman. Jadi memang ada dua bentuk ya, dari utang surat. Surat itu artinya nanti kepada siapa yang pemegangnya karena dia diperjualbelikan. Sedangkan pinjaman itu berarti utangnya langsung kepada para pihak, bisa luar negeri, itu bisa bank, bisa negara, bisa lembaga internasional. Nah, diinformasikan lebih jauh lagi oleh Tempo mengutip Suminto ya, tadi sudah ada rincian 642,5 triliun SBN, 133,31 triliun pinjaman. Nah, selain itu tahun 2025 ya, kan ini dikutip tanggal 6, ada beban utang jatuh Tempo sekitar 800 triliun. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya, jadi utang yang jatuh Tempo itu 800 triliun, ya kan? Nah, seperti biasanya buat saya ini memang selalu pemerintah suka ngeles ini, katanya tingginya utang jatuh Tempo ini disebabkan pembiayaan pandemi COVID-19. Ya, bisalah ya. Sesuai ketentuan Undang-Undang APBN, Kementerian Keuangan memiliki fleksibilitas penggunaan instrumen utang. Jadi ya utang jatuh Tempo segitu, butuh di tahun depan 775, yang jatuh Tempo 800, berarti kebutuhannya sudah berapa itu? 1.575 triliun kebutuhan yang menurut penjelasan ini ya. Tapi bagaimana Kementerian Keuangan itu menurut undang-undang diberi fleksibilitas. Fleksibilitas maksudnya SBN-nya seperti apa, lalu pinjamannya seperti apa, itu ada fleksibilitas menurut Suminto. Nah, saling menggantikan. Mungkin kalau pinjamannya bisa banyak dapat, SBN-nya bisa dikurangi dan sebaliknya. Lalu ditulis juga oleh Tempo, masih mengutip Suminto, Dirjen tadi, pemerintah dan Bank Indonesia juga sepakat sudah melakukan penukaran uang atas SBN pembiayaan pandemi yang jatuh Tempo di 2025 sebesar 100 triliun. Hal itu juga mengurangi isu di primary market atau penerbitan utang baru di pasar primer. Tadi butuhnya 1.575 triliun, mayoritas dibutuhkan dari SBN. Nah, SBN Neto, nah ini juga Tempo mestinya bisa lebih detail ya. Ini kan ada penerbitan SBN 642,5, pinjaman 133,31. Nah, itu belum lagi bayar 800 triliun. Sebenarnya yang dimaksud dengan SBN 642,5 itu neto ya, bukan terbitnya segitu. Ya, karena kan ketika tahun ini yang berjalan ini ada yang dilunasi, nah lalu ada yang diterbitkan. Jadi kan yang lunasi kan ngurangi utang, yang terbitkan nambah utang 642,5 ini tambahan netonya. Nah itu biasanya memang para jurnalis harus lebih informatif nih kalau bisa ya kepada pembacanya. Saya bantu dengan kanal ini untuk menjelaskan itu. Nah, info juga dari Tempo mengutip Suminto tadi, Dirjen, pemerintah dan Bank Indonesia juga sudah sepakat melakukan penukaran utang atas SBN pembiayaan pandemi COVID-19 yang jatuh Tempo di 2025 sebesar 1.000 triliun. Jadi dulu pada waktu COVID ada beberapa jenis SPN yang memang berbagi beban dengan BI sehingga dibeli oleh BI, baik di pasar primer maupun pasar perdana. Pasar primer itu pertama kali diterbitkan ya. Nah kemudian jenisnya itu jenis yang jatuh Tempo di 2025, mungkin 5 tahun ya, karena waktu itu 2020, bisa jadi juga ada yang 3 tahun yang dibeli dari 2022. Nah, itu kurang lebih 100 triliun. Nah, ini rencananya harusnya kan dilunasi, tapi sudah ada kesepakatan ini tidak dilunasi dengan duit
APBN, tapi ditukar. Nah, debt switch ya, ditukar dengan SBN baru gitu, nilainya 100 triliun. Ya, jadi dikasih SBN yang jatuh temponya lebih lama. Dengan demikian kebutuhan untuk menerbitkan di pasar primer yang di luar BI menjadi lebih sedikit, itu penjelasannya. Nah, itu demikian ditulis Tempo. Kita lihat secara sepintas, saya sudah baca beberapa media tadi, isinya hampir sama. Ini salah satunya Kumparan, kita baca dengan lebih ringkas. Nah, judulnya sama nih, bukan sama, maksudnya serupa ya. Pemerintah tarik utang lebih awal, 85,9 triliun untuk APBN 2025. Nah, mengutip itu juga sama dasarnya. Disebutkan soal pre-funding, lalu itu untuk mengantisipasi tantangan global dan memastikan pengelolaan biaya negara berjalan secara efektif dan efisien. Saya kira ini perlu kita perhatikan ya. Berbagai media mengolah-ngolah kata-kata dari rilis semua ya, atau dari ucapan pejabat. Nah ada tulisan lagi, pre-funding dilakukan untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat utang pada 2025. Jadi intinya gini, pre-funding itu adalah mengutangnya di 2024. Khususnya bulan Desember, kadang November ya, kan ini peristiwa seperti ini terjadi beberapa kali, meski tidak tiap tahun tapi sering, terutama setelah era Pak Jokowi kedua itu sering ada pre-funding, sebelumnya jarang ya. Jadi pemerintah ngutang di bulan November atau Desember, untuk kasus tahun ini sepertinya di bulan Desember semua. Nah itu untuk kebutuhan 2025, bukan untuk kebutuhan APBN 2024 yang berjalan gitu ya. Nah makanya disebut pre-funding. Nah dalam hal berbentuk SBN, ya pre-funding tidak mungkin dalam bentuk pinjaman ya, karena pinjaman kan terkait dengan para pihak langsung, mesti surat. Itu 85,9 triliun. Nah, nanti utang ini dianggap menurut pembukuannya, nanti laporan keuangan pemerintah pusat itu dicatat sebagai berutang di 2025, bukan di 2024. Karena pre-funding gitu loh. Nah, alasannya tadi sudah disampaikan, dikutip berulang lagi oleh Kumparan, tetap mengutip Suminto soal defisit, soal kebutuhan utang, lalu kebutuhan utangnya 775, mau melalui dengan SBN 642,5, melalui pinjaman 133,31, itu ungkapan Suminto ya, dikutip oleh Kumparan, sebagaimana Tempo dan juga saya sudah periksa, sebagaimana media lain juga kutip. Tapi di sini tidak. Karena Suminto tidak menjelaskan, jurnalisnya juga tidak mungkin tidak menambahkan keterangan. Saya ulangi ya, 642,5 triliun itu neto ya. Jadi kalau penerbitannya tidak mungkin 642, pasti lebih. 2 kali lipat bahkan, bisa jadi lebih. Kenapa? Karena kan 642 itu, neto itu artinya kan ada membayari utang lama, ada utang baru, ini selisihnya. Nah gitu ya, tadi kita sudah dapat info, ada 800 triliun yang baru, yang dilunasi. Entah yang SBN berapa dari 800 itu, mungkin sekitar 700 ya. Nah, dan seterusnya sama nih isinya. Juga diinformasikan tentang ini ada kesepakatan untuk menukar SBN yang dimiliki BI yang jatuh tempo dengan SBN baru. Nah, hanya ada tambahan lain yang dikutip dari Suminto, yang dikutip oleh Kumparan, Tempo tidak menuliskannya. APBN ini sebenarnya juga memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran 45,4 triliun. Jadi ini si silva ini akan masuk SAL. SAL itu adalah akumulasi silva dari tahun ke tahun dikurangi penggunaannya. Jadi berangkaslah, ini adalah tambahan dompet, isi dompet silva itu harus dimasukin ke berangkas. Nah, itu juga bisa dipakai kan, meskipun tentu dengan aturan tertentu ya. Nah, yang itu dikutip oleh Kumparan. Jadi saya simpulkan untuk saya beri komentar. Jadi pemerintah telah melakukan penarikan utang di Desember 2024 yang sebetulnya kebutuhannya adalah untuk dipakai di 2025. Alasannya tadi untuk mengurangi risiko agar di 2025 tidak besar, mengurangilah kebutuhan menerbitkannya tidak sebanyak kalau tidak ada pre-funding, juga dalam rangka biaya dan seterusnya. Tapi boleh saya kasih komentar bahwa tadi sudah disebut-sebut juga tentang silva dan SAL ini cukup mengherankan ya, kecenderungan pre-funding di beberapa tahun terakhir. SAL itu sebutlah berangkas yang dimiliki pemerintah, jadi sisa anggaran lebih itu adalah silpa dari tahun ke tahun, dikurangi dengan penggunaan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi sebenarnya ada duit gitu loh, ada duit sudah. Nah
duit itu memang juga sah untuk dipakai sebagai cash flow ya, manajemen cash flow dalam setahun. Kalau untuk dipakai yang melewati tahun anggaran tuh ada aturannya, harus ada di APBN. Nah, kan cukup mengherankan. SAL itu 470 triliun. Nah, ini ada Silpa lagi 45,4. Jadi lebih dari 500. Mungkin dengan penggunaan nanti kembali ke 450. Loh, kenapa perlu butuh ngutang duluan gitu ya? Ini biar efisien. Loh, kalau ngutangnya duluan tuh kan bunganya bertambah sebulan. Dan supaya bisa mencari struktur utang yang lebih baik. Loh, jangan lupa Desember itu kita sedang tinggi-tingginya yield. Bisa jadi di Februari, Maret, April yang akan datang, kalau pengelolaannya benar, yieldnya lebih rendah. Ini berarti pemerintah sudah berasumsi suku bunga di bulan-bulan mendatang di 2020 lebih buruk dari Desember. Kalau kita berprasangka baik ya, berprasangka baik ini betul-betul untuk risiko. Atau juga berarti pemerintah memikirkan risiko macam-macam ini. Loh, jangan-jangan duit SAL yang 450-an itu tidak avail untuk digunakan dan seterusnya. Jadi ini hanya berita biasa, pemerintah mempercepat berutang, tetapi kalau kita nanti kaji lebih jauh, ini banyak hal yang bisa kita pertanyakan, dan mestinya yang mempertanyakan itu adalah DPR, karena pengelolaan kas negara ini ya bisa saja dengan berita-berita seperti ini bagaimana sih sebenarnya.